Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan BTS 4G Bakti Kemenkominfo Johnny G. Plate. Putusan penolakan eksepsi terdakwa Johnny G. Plate ini dibacakan Ketua Majelis Hakim Fahzal Henry dalam sidang dengan agenda putusan sela di PN Jakarta Pusat Selasa 18 Juli 2023. Menurut Majelis Hakim, keberatan kubu ex-Menkominfo yang mempertanyakan peran Johnny G. Plate dalam kasus ini merupakan bagian dari pokok perkara dan harus diuji dalam persidangan. Dengan demikian, Hakim berpendapat surat dakwaan JPU sudah sesuai dengan aturan sebagaimana syarat formil dan material. Mengingat pasal 143 ayat 2 dan pasal 156 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, mengadili 1. Menyatakan eksepsi tim penasihat hukum terdakwa Johnny G. Plate tidak dapat diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Johnny G. Plate dengan surat dakwaan register perkara nomor PDS 24-M114-FT1-06 2023 tertanggal 16 Juni 2023. Dalam surat dakwaan, setidaknya ada sejumlah pihak dan korporasi yang turut menikmati uang proyek yang berasal dari anggaran negara untuk proyek BTS 4G. Di antaranya Johnny G. Plate disebut menerima 17,8 miliar rupiah. Selain uang yang mengalir sebagai dana operasional bulanan, Johnny juga disebut menerima sejumlah fasilitas, mulai dari perjalanan wisata hingga donasi sosial atas namanya. Selain Johnny, Anang Ahmad Latif, selaku ex-direktur utama Bakti Kominfo, disebut mendapat 5 miliar rupiah. Tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, Yohan Suryanto, disebut menerima 453 juta rupiah. Selanjutnya, Komisaris PT Solitek Media Sinergi, Irwan Hermawan, mendapatkan 119 miliar rupiah. Kemudian Windy Purnama, yang merupakan orang kepercayaan Irwan Hermawan, mendapatkan 500 juta rupiah. Dan Direktur Utama PT Basis Utama Prima Muhammad Yusrizki menerima 50 miliar rupiah. Keduanya saat ini masih dalam proses penyidikan. Kasus korupsi di tubuh Kemenkominfo ini diduga merugikan negara hingga 8,32 triliun rupiah.